Hai semuanya, balik lagi bersama AA Design. Setelah 1 bulan saya tidak upload video, kali ini saya akan menyajikan video dengan konten yang bernama Bincang Rumah. Jadi isi dari konten ini mulai dari desain rumah, tips-tips membangun rumah, dan juga membahas permasalahan-permasalahan di rumah. Maksud saya permasalahan saat kalian membangun sebuah rumah. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel AA Design, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik juga loncengnya agar tidak ketinggalan seputar desain rumah dari AA Design. Dan untuk kalian yang ingin konsultasi seputar pembangunan rumah atau masalah saat kalian membangun rumah, bisa follow Instagram saya di @aa.design. Silahkan DM saya akan menjawab sebisa mungkin. Oke, pada tema kali ini saya akan membahas bagaimana tips untuk menghemat biaya saat kalian membangun rumah. Jadi tips ini buat kalian bagaimana konstruksi yang benar dan juga efisien untuk membangun sebuah rumah. Sebelum kalian membangun sebuah rumah impian Anda, kalian harus pastikan bahwa bangunan Anda memenuhi standar dan juga efektif. Kenapa kalian harus membuang uang banyak sedangkan kalian bisa nge-save uang kalian untuk keperluan lainnya? Jadi di sini saya akan memberikan tips bagaimana menge-save uang kalian untuk keperluan lain dan juga untuk consider pada saat kalian membangun rumah. Oke, yang pertama kita mulai dari pondasi. Jadi pondasi itu adalah bagian yang paling penting ya teman-teman. Jadi kalau pondasinya kuat, rumah kalian juga akan kuat. Tapi yang kuat belum tentu juga mahal ya teman-teman. Jadi kita bandingkan pondasi batu kali dengan pondasi foot plat atau cakar ayam. Kita mulai dari pondasi batu kali terlebih dahulu. Pondasi batu kali itu 1 kubiknya memerlukan harga 350.000 per meter. Jadi itu hitungan dalam kubik. Dan saya ambil contoh tipe 56. Itu biasanya memerlukan 13 meter kubik, tinggal dikalikan 350.000. Jadinya 4.550.000. Lalu kita bandingkan dengan fondasi foot plat atau cakar ayam. Yang mana cakar ayam 1 meter perseginya mencapai sekitar 1 juta per meter kubiknya. Dan misalkan satu titik cakar ayam itu biasanya 0,15 meter kubik. Jadi tinggal dikalikan berapa titik yang ada di rumah tipe 56, biasanya 15 titik. Jadi tinggal dikalikan 0,15 kali 15 titik. Itu sekitar 2,25 meter kubik. Tinggal dikalikan 1 juta per meter. Jadi 2.250.000. Jadi kita bisa menge-save 2.250.000 untuk satu pondasi di tipe 56. Lalu kita beralih ke dinding. Dinding itu sebenarnya bukanlah struktur dari bangunan ya teman-teman. Jadi dinding itu tidak mempengaruhi kuat atau tidaknya sebuah bangunan. Karena kuat atau tidaknya sebuah bangunan itu bisa diukur melalui strukturnya. Jadi seperti pondasi, kolom, balok, dan lain-lain. Jadi pada struktur dinding itu tidak mempengaruhi sebuah bangunan itu kuat atau tidak. Tapi di sini kita akan bahas lebih murah mana, bata merah atau juga bata hebel. Kita mulai dari bata merah. Bata merah biasanya 1 meter perseginya menghabiskan 90-95 biji. Dan satu bijinya itu sekitar 500-700. Kita tinggal kalikan 90 dikali 700. Itu sekitar 63.000. Juga belum adukan semen dan juga pasirnya. Biasanya saya di lapangan 1 meter perseginya memakan 25.000. Itu sudah pasir dan juga semennya. Itu belum biaya tukang. Bata merah bisa memakan 105.000 untuk 1 meter perseginya. Baik, kita bandingkan dengan bata hebel. Bata hebel biasanya 1 meter perseginya itu memakan 10 biji. Dan untuk harganya per biji biasanya 8.000 per 1 bijinya. Jadi tinggal dikalikan 10 dikali 8.000 sama dengan 80.000. Dan juga pada segi tukang lebih murah bata hebel karena pengerjaannya yang lebih cepat.
Jadi biasanya saya memasang bata hebel itu sekitar 90.000 per meternya. Jadi perbandingan antara bata merah dan juga bata hebel itu 15.000 per meternya. Jadi kalian tinggal kalikan berapa meter persegi untuk biaya rumah yang akan kalian bangun. Jadi tinggal kalikan saja. Kalian bisa nge-save untuk biaya lainnya. Oke, yang ketiga, finishing atau juga plesteran. Jadi saya akan bandingkan plesteran biasa yang biasanya pakai semen dan juga pasir dengan semen mortar. Jadi ini hanya memakan semen mortar saja. Kita mulai dari semen dan juga pasir. Semen dan juga pasir biasanya memakan per meternya itu 22.000. Sedangkan semen mortar biasanya memakan 10 sampai 12.000 per meternya. Jadi kita bisa nge-save sekitar 10.000 untuk biaya per meternya. Dan pada hasil akhirnya lebih bagus menggunakan semen mortar karena dia tinggal diaci. Beda dengan semen dan pasir, dia ada plesterannya. Nanti aciannya kadang tidak rata. Tapi itu tergantung tukangnya sih. Kalau tukangnya lebih pengalaman, itu bisa sama-sama bagusnya. Di konstruksi ini lebih cenderung ke lantai 2 ya teman-teman, karena di lantai 2 ada pengecoran lantai atau pengecoran dak lantai, yang dimana kita bisa mengirit dari yang tadinya memakai triplek dan juga memakai bambu, kita bisa beralih melalui bondek. Kita bahas yang triplek dan juga bambu terlebih dahulu, yang biasanya memakan bagesting mencapai 45.000 per meter. Jadi biaya triplek dan juga bambu itu 45.000 per meter. Tinggal dikalikan aja berapa luas dak saat pengecoran. Dan bedanya triplek dan bambu itu, kalau triplek dan bambu itu menggunakan besi double 2. Kalau bondek nanti tidak menggunakan 2 besi. Jadi cukup 1 lembar besi, nanti tinggal dicor dengan semen dan juga pasir dan koral. Jadi kita bisa meng-save biaya tukang yang dimana biasanya memasang bagesting terlalu lama, bisa memakan 4 hari sampai 7 hari. Kita bisa memakai bondek yang hanya bisa 1 hari selesai. Dan untuk kekuatannya sendiri, bondek lebih kuat karena dia memiliki daya lentur yang bagus terhadap beton atau cor beton. Yang kelima ada kusen. Di sini kita bisa mengirit biaya di mana kita bisa menggunakan aluminium daripada kita menggunakan kayu jati. Di mana kayu jati biasanya 175.000 per meter, sedangkan aluminium itu bisa 100.000 per meter yang warna putih itu. Dan itu sekitar tebal 3 mili sampai 4 mili. Dan secara desain sekarang sudah banyak yang menggunakan alumini untuk rumah yang bergaya tropis dan juga bergaya minimalis. Dan yang terakhir ada rangka atap. Jadi fungsi dari atap itu sebenarnya untuk melindungi kita dari hujan dan juga panas matahari. Jadi di sini kita bisa menggunakan atap baja ringan daripada menggunakan atap kayu. Karena atap kayu itu lebih mahal dibandingkan dengan atap baja ringan. Yang dimana atap kayu itu biasanya 350.000 per meter, sedangkan atap baja ringan itu sekitar 120 sampai 145.000 per meter. Jadi kita bisa meng-save sekitar 200.000 untuk biaya keperluan lainnya. Untuk kekuatannya sendiri, baja ringan lebih tahan lama dan juga tidak gampang lapuk kalau kita menggunakan konstruksi yang benar ya teman-teman. Jadi kita bisa meng-save uang lagi, dimana kita bisa memilih genteng metal pasir dengan genteng beton. Jadi genteng metal pasir ini terbilang lebih murah daripada genteng beton, yang dimana genteng metal pasir itu biasanya 75.000 meter dan atap beton biasanya 120.000 sampai 150.000 per meter. Dan untuk kualitasnya genteng metal pasir itu lebih ringan dan dia bisa menggunakan kuda-kuda baja ringan di atas 1,2 meter. Jadi yang biasanya genteng beton itu 1 meter, ini genteng metal pasir bisa 1,2 meter.
Jadi itulah bagaimana tips menghemat biaya saat kita membangun rumah. Jadi selain kita bisa menghemat biaya, kita juga bisa mengefisien waktu juga teman-teman. Jadi pengerjaan tukangnya tidak terlalu lama sehingga kita bisa menempati rumah dengan nyaman. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian jika video ini bisa bermanfaat untuk teman kalian. Dan untuk kalian yang belum banget silahkan komentar di bawah. Dan selamat jumpa di video saya selanjutnya.